Untuk menjadi Hindu Bali, jadilah Hindu Bali. Jangan menjadi ke-India-Indiaan seperti itu. Juga Bapak Soekarno pernah mendengungkan hal seperti itu. Tetapi dalam faktanya, ada seseorang yang menyatakan bahwa Weda pun adalah berasal dari India. Kemudian mantra Trisandya kita juga berasal dari India. Mengapa harus menolak yang berbau India seperti itu? Bagaimana menurut pemikiran ataupun kaidah budaya dari hemat pandangan Pak Gusti? Tentang budaya India dan Nusantara termasuk Bali, memang itu besar sekali jasanya budaya India, saling mempengaruhi akulturasi budaya. Dan setelah budaya itu dikembangkan di Indonesia dengan peradaban adat budaya Indonesia, orang India pun terkagum-kagum bahwa inilah yang betul, tidak hanya bersifat teoritis kan gitu. Nah, kemudian Pandit Sastri memang betul datang ke Bali pada tahun 47-an itu. Beliau membina karena keadaan kita di Bali masih diakui hanya sebagai aliran kepercayaan pada saat itu. Tadi kan saya sudah bilang, jadi sebelum 58 itu pembinaan itu oleh siapa saja boleh. Karena cuma kepercayaan. Iya, untuk bisa mengarah ke agama. Dan kalau toh itu perumusan itu diambil dari Weda, ya memang kita menghormati siapapun datang ke Bali kalau membawa kebaikan untuk yang tadinya tercerai-berai menjadi persatuan, kan bagus sekali. Dan itu sudah dilaksanakan, itu tanda penghormatan karena sudah dilaksanakan. Ya tidak usah kita persoalkan itu lagi. Kemudian belakangan masuk lagi mahasiswa Hindu ke India seperti Pak Gede Pujo, Pak Pandit, Pak Soni Pandit, Pak Cok Rai Sudarto, Ido Bagus Punyatmaja. Nah, begitu beliau datang dari sana kan menguatkan lagi apa yang beliau dapat di sana. Ya tentu dihormati. Tapi kalau sekarang ada teman-teman ke sana lalu ke sini datang dari sana mau membongkar apa yang sudah rapi, kan ini persoalan. Baik Pak Gusti. Ya. Dengan cukup kata membongkar itu, apakah ada fakta-fakta, bukti-bukti nyata di lapangan atau realita terkait dengan keberadaan itu? Karena memang sih di sosial media ada kidung-kidung yang sedikit berubah karena akulturasi dengan nyanyian Hari Krishna dan gamelan-gamelan kita yang khas Bali akhirnya berubah dengan Allah Hari Krishna. Bagaimana ini Pak Gusti? Semakin parah saja. Pertama kan sudah mulai dari kata-kata dulu itu ada kata-kata back to Weda. Back to Weda. Kembali ke Weda. Betul sekali. Kapan kita meninggalkan Weda? Kalau kita meninggalkan Weda, baru kita back to Weda, kan itu kita tidak meninggalkan. Kalaupun aslinya dari dulu tidak sampai ke sini, tapi tadi saya bilang intisarinya nibandanya ada. Nah sekarang yang aslinya sudah ada di sini, tapi tidak banyak juga kita bisa membaca. Nah, kemudian apa yang datang sekarang ini bukan kita mempersoalkan India dan Indonesia, bukan ya. Persoalannya apa yang dibawa seperti itu, membawa perbedaan dan membawa gejolak konflik. Pertama tentu konflik batin. Ya. Apalagi peserta-pesertanya ini juga tidak mendalam sekali tentang itu, hanya ikut-ikutan. Sehingga ada kata-kata tadi dari awal mengatakan back to Weda, kemudian belakangan ada lagi agama Hindu Bali itu membunuh-bunuh, padahal itu ajaran ahimsa. Kalau yoga ya, tapi kalau Bhagavad Gita, Krishna itu suruh Arjuna berperang, apa itu? Kalau berperang apa? Kan pembunuhan. Ada konteksnya ya. Maka itu janganlah seperti itu. Kemudian harus ada lagi kata-kata yang belum membaca Bhagavad Gita tidak sadar. Yang bener aja dong. Ya, tidak sadar katanya. Apakah sebenarnya Dharma Wacana, Dharma Tula yang tercetus dari beberapa oknum-oknum seperti itu kadang membuat semakin kisruh dan tidak baik? Iya betul. Maka itu sebenarnya lembaga Parisada yang punya kewenangan ini yang harus kuat. Apa yang harusnya dilakukan nih Pak Gusti mengingat situasi semakin kritis saja? Kalau sekarang ini dalam kondisi seperti ini memang puncaknya di Parisada. Kemarin dengan ada edaran dari Majelis Desa Adat, itu sudah melarang seluruh kegiatan masyarakat yang menolak tentang kehadiran yang tidak sama dengan tradisi yang kita lakukan, itu sudah mulai sedikit mereda. Sekarang kalau saja Parisada mencabut yang namanya pengayuman itu, akan lebih reda lagi. Lebih reda lagi.
tidak persoalannya sampai kepada pembubaran dan sebagainya sebab itu organisasi. Terserah karena mereka juga ada undang-undang yang menaunginya. Paling tidak juga mencabut ini. Apakah juga tentang SK-nya keputusan Jaksa Agung itu? Iya, yang nomor 107 itu. Ya, saya mendapat informasi dari bapak-bapak yang sering kita ada pertemuan itu, memang belum pernah dicabut. Masih berlaku sampai sekarang. Ya, hanya saja ada disebutkan terus di sana dari Mahkamah Konstitusi itu adalah persoalan undang-undang. Katanya itu adalah sebuah pembatalan dari Mahkamah Konstitusi. Tidak persoalan keputusan itu. Jadi itu adalah masalah pengaturan daripada tugas kejaksaan. Berarti masih berlaku, ya, pemirsa? Masih berlaku karena di kejaksaan dulu kalau begitu ada persoalan seperti ini, misalnya boleh penerbitan itu disita, harus menunggu dulu ada keputusan pengadilan. Setelah ada keputusan pengadilan baru bisa dilakukan itu kembali eksekusi tersebut ya. Jadi artinya SK-nya itu sendiri keputusan Kejaksaan Agung itu masih berlaku. Berarti pemirsa, keputusan Kejaksaan Agung nomor 107 tahun 1984 tidak pernah dicabut dan dari Mahkamah Konstitusi hanya menyarankan apa kala itu, Pak Gusti? Saya pikir dari dulu memang tadi saya kasih tahu bahwa memang dari dulu belum pernah dicabut ya. Persoalan nanti bagaimana dicabut atau tidak kita juga tidak tahu kan gitu. Tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah persoalan undang-undangnya, bukan persoalan daripada keputusan Jaksa Agung itu. Baik, Gusti. Apa kira-kira pesan Pak Gusti kepada masyarakat Bali yang tengah emosi saat sekarang ini dengan maraknya ujaran kebencian di sosial media agar tenang menghadapi situasi ini? Sebab kekerasan tidak akan pernah mungkin untuk menyelesaikan ini semua, butuh durasi kan Pak Gusti? Saya sarankan kepada umat Hindu, mari kita tetap baca Bhagavad Gita, jangan trauma. Tapi Bhagavad Gita yang sudah beredar di Indonesia itu Bhagavad Gita terjemahan Pak Mantre, bagus, itu sederhana sekali. Kemudian Bhagavad Gita terjemahannya Pak Puja, ya Pak Puja. Kemudian juga ada Bhagavad Gita terjemahannya Pak Swandi Pendit. Nah di sini kebetulan belum ada ya? Anak saya yang pegang di Jakarta. Baik. Nah, artinya minimal itu 3 saja. Nah ada yang mengusulkan supaya ada terjemahan dari Parisade. Saya pikir itu terlalu lama. Kalau sekarang misalnya Parisade mau menekankan kepada umat, kan tinggal katakanlah menyampaikan bahwa ini yang pas untuk diteruskan mempelajari. Ya, gubahan yang ini ya. Gitu. Jadi ini sesuai aslinya. Iya, jadikan pedoman. Ya memang kalau orang lagi emosi itu kan memang seperti panasnya air itu mendidih. Kalau apapun kita pakai kan susah ya. Paling tidak memang harus meredahnya. Tadi saya katakan kalau memang sudah edaran dari desa adat itu bisa sudah mereda. Saya selalu bilang atmosfernya turun dari 25% gitu. Kalau Parisade nanti kita sarankan kalau bisa nanti mencabut minimal surat pengayomannya itu, karena Parisade provinsi sudah mengusulkan itu ke pusat. Tinggal bagaimana di pusat. Kalau itu dicabut turun lagi. Nah, kemudian tinggal bagaimana jawaban dari bapak-bapak kita juga di Kejaksaan Agung. Nah, kalau itu bisa menurunkan lagi kan bagus. Kemudian baru diadakan dialog antar tokoh-tokoh kita. Tetapi jangan juga dialog yang emosional begitu. Karena dialog pada intinya kan mau memahami diri sendiri untuk memahami orang lain. Begitu juga pihak lain memahami dirinya sendiri untuk memahami pihak lain. Sayangnya Pak Gusti, masyarakat mungkin kurang bersabar untuk hal itu ya. Dan akhirnya menengarai bahwa PHDI tersendiri oknum-oknumnya beberapa area yang terpapar Hare Krishna. Apa betul seperti itu Pak Gusti? Itu saya tidak tahu persis ya. Mungkin masyarakat melihat dari ciri-ciri itu. Mungkin. Oleh karena itu sekarang yang di medsos juga saling menjawab ini kan juga menimbulkan persoalan. Baik. Cobalah mari kita saling menjawab, tetapi jawaban itu adalah mencari usaha untuk kembali kita tenang, kan gitu. Jangan seperti tadi masalah Trisandio lagi dipersoalkan, masalah teman ini ada hubungannya, ya. Itu kan membikinkan masalah baru muncul kembali. Gitu, tidak usah yang begitu. Mari kita dialog
apa jalan keluar yang kita mau pakai. Ya, kalau misalnya teman-teman yang sudah terlanjur ikut di Hari Krishna itu, bagaimana Pak? ya cobalah berpikir ulang atau merenung-renung jalan yang diikuti itu bagaimana, ya, supaya jangan menjadi orang yang sombong. Karena ada kejadian, misalnya ada keluarganya meninggal, terus menurut tradisi kita di Bali bikin upacara, nanti ada seorang yang memang ikut Krishna datang ke sana, oh ini nggak usah upacara gini, saya bisa mengantarkan roh keluarga saya sampai ke alam sana. Itu kan sudah keterlaluan. Karena ada tradisi karena ya, si Modresta mau bicara. Maka itu sekarang jalan itu yang saya lihat bagus, dialog antar tokoh dulu. Kemudian tokoh inilah merendah daripada masing-masing. Yang memahami, yang tahu betul tentang sejarah bagaimana kedatangan Hindu, mengapa kita agama Hindu seperti itu Pak Gusti ya. Jangan cuma mancing-mancing seperti istilahnya. Betul, yang setuju. Dengan adanya Hari Krishna muncul istilah Hindu Bali, bukan muncul, itu sudah dari dulu. Dan sekarang pun masih itu belum pernah diganti. Yang kita ganti nama agama Hindu di majelis agama. Ya, kenapa ganti? Ya kita memang sekarang di Indonesia ini ada 13 suku bangsa ikut Hindu, 13 suku bangsa. Nah, makanya sekarang yang kita perlukan apa? Kita tidak bisa menunggu ada seperti Empu Kuturan, tidak perlu. Kita berpikir ideologi multikulturalisme. Betul. Kita berbeda. Namun kita harus bisa menerima perbedaan itu, saling menghormati perbedaan itu, semuanya ada dalam kesetaraan. Baik. Itu dari sudut budayanya seperti itu. Kalau ini bisa kita lakukan ya kembali, ya, sehingga tidak ada berpihak dan sebagainya. Bapak Menteri Agama yang sebelum ini, Pak Lukman Hakim, mengeluarkan satu konsep namanya moderasi beragama, keseimbangan pandangan, memandang orang lain dengan diri kita. Kalau memang di Bali seperti ini kebiasaannya, jangan dong diganggu gitu. Silakan. Tidak mengagamakan orang yang telah beragama seperti itu. Kalau Anda ikut satu paham apa gitu, ya silakan. Itu namanya moderasi. Ya, jangan lalu kita merasa sudah mendapat satu kebaikan, tetapi untuk merendahkan yang lain, kan di sini. Atau mengganti. Dan memang kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataan, ada beberapa katakanlah yang terpapar itu yang memang sudah mendapatkan fasilitas negara, yang sudah keberadaannya sudah dari segi ekonomi sudah mapan. Maka itu kalau memang mau apa yang kurang, kita tahu tradisi kehidupan beragama di Bali memang banyak kurangnya. Karena dia juga menganut konsep menyama beraya, kental sekali suka dukanya, mungkin itu yang disusahkan Pak Gusti. Makanya kekurangan ini harus kita tingkatkan. Sebab kalau mengubah satu tradisi atau adat, dia akan berjalan dengan sendirinya. Mungkinnya itu karena memang masyarakatnya sepakat. Zaman dulu waktu saya kecil, kalau orang kundangan ada orang kawin, itu bawa beras, ada kelapa. Si kelapa dibawa ke rumah orang yang punya upacara. Di sana diberikan kita sate atau nasi, pulang. Atau jajan bantal. Habis itu kan tidak cukup beras, kopi, gula. Selesai. Habis itu enggak, sekarang amplop. Perubahan budaya, perubahan adat itu terjadi, kesepakatan, tapi disepakati oleh masyarakat dan berjalan dengan sendirinya. Baru-barunya ada perubahan itu, masyarakat kita malu sekali kalau menerima amplop. Sekarang tidak, sengaja di depan pintu itu bikin tempat amplop sampai saya juga pernah bingung kundangan itu tempat amplopnya seperti meru-meru. Sudah modernisasi sesuai dengan artinya zaman dia akan ya. berjalan dengan sendiri, jangan dipaksakan. Nah kalau ada pernyataan-pernyataan seperti sekarang ini pemaksaan-pemaksaan itu yang menimbulkan masalah. Mudah-mudahan kedepannya bisa dievaluasi ya Pak Gusti ya, agar saling menghormati sesama seperti itu, karena harkat martabat manusia sama di mata Tuhan. Tetapi unsur kita saling menghormati itu adalah seperti identitas bangsa untuk menimbulkan kerukunan, kan seperti itu. Mungkin ada closing statement Pak Gusti, pernyataan terakhir untuk masyarakat yang mendengarkan wawancara kita kali ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, umat sedama yang berbahagia, mari kita ya introspeksi diri gitulah. Atas segala kekurangannya kita bicarakan,
dengan beliau-beliau yang memahami masalah kehidupan ini. Jangan lalu kekurangan kita tunjukkan seolah-olah kita itu tidak kurang, kita itu lebih, sehingga yang lain yang sebenarnya lebih kita lihat kurang. Ini akan menimbulkan persoalan. Kemudian bagi yang memang ya apakah ikut-ikutan atau terpapar apa istilahnya, cobalah juga berpikir baik, karena karena kita sudah dituntun oleh petunjuk-petunjuk leluhur kita dari dulu, sehingga kehidupan di Bali kita ketemui seperti sekarang ini itu tidak lain adalah tuntunan yang dari dulu yang memang kita taati, kita ikuti dengan baik, sehingga peradaban Bali, budaya Bali yang kita terima sebagai warisan sekarang yang harus kita rawat, kita teruskan ini, itu sudah jelas membawa kebahagiaan, kesejahteraan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan dunia pariwisata. Bayangkan dalam tempo 4 bulan ini tidak ada kegiatan adat budaya di Bali, pariwisatanya juga macet, kan menjadi kita juga kewalahan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merenung, sama-sama mencari jalan keluar untuk kebaikan, dan apa yang menjadi ajaran-ajaran leluhur kita yang memang luhur, ayo kita teruskan, kita rawat. Kalau yang memang tidak baik, itu kita sepakati untuk kita buang saja. Baik, terima kasih Pak Gusti Madengurah, benar-benar luar biasa, mengetahui sekali seluk-beluk dan jalan daripada kasanah agama Hindu kita yang dahulu terkenal dengan nama Hindu Bali seperti wacana beliau tadi. Baik pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif saya bersama seorang budayawan yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Budaya Bali saat sekarang ini dan petajuh satu daripada Majelis Desa Adat, yakni Bapak Dr. I Gusti Madengurah MSI. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena Majelis Desa Adat sendiri telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan dilarangnya kegiatan-kegiatan daripada kesadaran Hare Krishna itu sendiri. Tidak ada perlu yang diresahkan karena Gubernur Bali sendiri telah menjamin daripada Desa Adat dengan Perda nomor 4 tahun 2019 yang mengikat daripada integritas daripada masyarakat Hindu Bali itu. Semoga pikiran positif datang dari segala penjuru dan polemik Hare Krishna ini bisa diselesaikan secara cepat oleh Parisade Hindu Dharma Bali untuk Indonesia. Akhir kata saya Jirtopakan selebih mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini bersama Bapak I Gusti Madengurah MSI. Pamit undur diri, sampai jumpa. Jadi senang. Om Santi 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 Om.